Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 CGP Angkatan 11 Kabupaten Brebes ingin mendemonstrasikan teknik coaching untuk tugas modul 2.3. Kelompok kami ada 4. Yang pertama Pak Abdul Haris, kemudian yang kedua Pak Heru, yang ketiga Pak Arwan, kemudian saya sendiri Pak Ibnu. Untuk coaching sendiri nanti ada Pak Abdul Haris sebagai observer, Pak Heru sebagai coach, dan Pak Arwan sebagai coachee. Kemudian saya sendiri nanti akan menjadi pengamat. Mari kita saksikan bersama. Assalamualaikum, selamat siang Pak Heru, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Pak Haris, alhamdulillah kabarnya baik sekali. Ini siang yang cerah sekali. Iya. Ya. Jadi syukurlah kalau kondisi Bapak itu sehat-sehat ya Pak. Bapak siang ini ada sesi coaching dengan Pak Arwan ya. Betul Pak, ada Pak. Jadi untuk sesi coachingnya di jam berapa Pak itu Pak? Nanti sekitar jam 13.30 Pak. Di ruangan aula ini bersama Pak Arwan. Iya. Jadi baik Pak, kehadiran saya di sini adalah untuk memberikan dukungan kepada Pak Heru terkait dengan nanti coaching yang akan Bapak lakukan. Nah, maka dari itu saya akan mengamati proses coaching Pak Heru dengan Pak Arwan yang akan dilaksanakan nanti di tempat ini ya Pak ya. Terus apakah Bapak sudah siap untuk melakukan kegiatan coachingnya? Siap Pak, baik akan saya lakukan pengamatan bersama coachingnya Pak Arwan yang nanti dimulai pukul 13.30. Iya. Jadi baik, sebelum Bapak melaksanakan proses coachingnya, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan kepada Pak Heru, dan nanti saya juga akan bertanya kepada Pak Heru. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang rubrik penilaiannya Pak Heru ya kan. Jadi adapun untuk rubrik penilaiannya yang akan Bapak lakukan nanti ya. Jadi Bapak, poin-poin yang akan saya amati saat Bapak melakukan coaching nanti, yaitu saya akan melihat apakah Bapak melakukan percakapan coachingnya sesuai dengan alur cerita atau tidak ya. Terus kita ketahui bersama bahwa alur cerita itu terdiri dari yang pertama itu tujuan, betul. Yang kedua yaitu identifikasi ya, yang ketiga itu rencana aksi, dan yang keempat itu adalah tujuan ya kan? Jadi bisa dipahami ya Pak ya, ya. Jadi yang terakhir itu adalah tanggung jawab ya. Selanjutnya saya akan mengamati apakah Bapak melakukan percakapan coachingnya itu sesuai atau tidak ya, sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Prinsip coaching itu membentuk kemitraan ya dengan coaching nanti, kemudian menggali kompetensi coaching, kemudian menggali tadi kan menggali kompetensi coaching dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensi ya Pak ya. Betul Pak. Ya. Kemudian selanjutnya kompetensi inti dalam coaching yang perlu diperhatikan ialah kehadiran penuh ya. Kemudian pertanyaan yang berbobot Pak Heru ya. Dan mendengarkan secara aktif. Nah, ketika Bapak mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bapak juga perlu mendengarkan dengan rasa. Ya, jadi rasa di sini maksudnya yaitu Bapak bisa menerima pernyataan-pernyataan dari coaching, ya dari Pak Arwan nanti ya Pak Heru. Ya, jadi kemudian Pak Heru bisa memberikan pertanyaan yang terbuka. Ya, lalu Pak Heru juga bisa merangkum baik pernyataan-pernyataan maupun permasalahan coaching ya. Coaching di sini nanti kan Pak Arwan. Betul Pak. Dan Bapak bisa mengapresiasi kepada Pak Arwan. Nah, apakah sudah jelas penjelasan saya tadi Pak terkait dengan rubrik penilaian yang akan nanti digunakan? Ya, sudah sangat jelas dan mengena Pak. Ya. Saya pada saat ini coaching nanti saya akan melakukan alur tirta ya, dan menerapkan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching Pak. Ya. Yang dimana di situ mengandung rubrik penjelasan yang barusan Bapak jelaskan kepada saya Pak. Ya, baik, kalau sudah jelas, selanjutnya izinkan saya bertanya kepada Pak Heru ya. Iya. Ya. Boleh Pak Heru? Boleh. Ya. Pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan nanti?
Ya, saya akan mengembangkan kompetensi coaching yang melibatkan yaitu kehadiran penuh, dan kedua tentang mendengarkan aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya, baik Pak. Ya. Jadi kira-kira dari ketiga kompetensi yang tadi Bapak sampaikan, ya kan, yang secara spesifik nanti poin mana saja yang akan diobservasi Pak Heru? Untuk yang saya ambil untuk spesifik yaitu observasi pada bagian mendengarkan dengan aktif dan bagaimana proses cara saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna kepada coach, Pak. Ya, baik. Berarti fokus yang ini Bapak observasi yaitu bagian mendengarkan dengan aktif dan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Pak Heru ya. Iya, betul Pak. Benar sekali Pak. Nah, selanjutnya seperti apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Pak Heru inginkan pada sesi coaching nanti dengan Pak Arwan? Baik Pak, yang pertama saya akan mampu menyimak dan saya akan mendengar pada berbicara apa yang disampaikan oleh coach dalam bentuk bebas dari judgement, asumsi dan asosialisasi. Dan yang kedua melakukan pertanyaan terbuka Pak. Jadi tidak ada beban, tidak ada saling tertutup dari mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach kepada saya Pak. Iya, baik. Demikian kegiatan praobservasi ini dan terima kasih saya sampaikan kepada Pak Heru sudah menjabarkan dengan rinci kompetensi yang ingin Bapak capai dan ingin saya observasi. Selanjutnya silahkan nanti Pak Heru bisa melaksanakan kegiatan coaching dengan Pak Arwan. Nanti setelah Pak Heru selesai melakukan coaching, nanti kita bisa bertemu lagi Pak di sini untuk berbincang sejenak tentang hasil coaching yang sudah Bapak lakukan dengan Pak Arwan. Sampai sini jelas ya Pak ya? Jelas Pak. Iya. Jadi saya ucapkan terima kasih dan saya mohon undur diri Pak Heru dan sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum Pak Heru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat siang Pak Arwan. Waalaikumsalam, selamat siang Pak Heru. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah kabar baik Pak Heru hari ini. Mudah-mudahan Pak Heru juga kabarnya juga baik Pak Heru. Sama Pak, kita semuanya mudah-mudahan dalam keadaan baik. Ini Amin, saya amin. hari ini akan melakukan coaching akademik Pak bersama Bapak. Ini bagaimana Pak, apa yang ada yang bisa saya bantu Pak? Betul sekali Pak Heru, jadi mohon maaf jadi mengganggu Pak Heru nih hari ini. Jadi saya punya suatu masalah Pak Heru yang saya hadapi di kelas dan saya berpikir saya bisa meminta bantuan Pak Heru nih untuk mencarikan solusi dari masalah yang saya hadapi Pak Heru. Ya dengan senang hati Pak. Kira-kira permasalahan apa ya Pak yang Bapak akan sampaikan kepada saya, berdiskusi pada saya, dan harapan apa nantinya yang Pak Arwan inginkan dari hasil diskusi kita berdua Pak? Jadi begini Pak, jadi saya punya masalah dan saya ingin mendapatkan solusi nih dari Pak Heru tentang masalah yang saya hadapi. Jadi yang saya harapkan setelah kita berdiskusi nanti, saya bisa mampu meningkatkan semangat siswa dalam mengerjakan tugas Pak Heru. Seperti itu Pak Heru. Oh, berarti tentang siswa yang daya minat untuk tugasnya masih berkurang ya Pak ya? Betul Pak Heru. Jadi akhir-akhir ini beberapa siswa saya di kelas 10 ini banyak sekali yang dalam bahasanya tidak mau mengerjakan tugas Pak Heru. Jadi dari 34 anak yang ada di kelas saya itu terdapat 5 sampai 8 anak yang selalu terlambat, bahkan ada 3 anak yang tidak mengumpulkan tugas Pak Heru. Padahal setiap pertemuan, setiap pembelajaran itu selalu melakukan yang namanya refleksi kepada anak-anak di kelas saya tentang bagaimana kemudian cara saya mengajar, materi mana yang belum dipahami. Kemudian setelah saya melakukan asesmen juga ternyata hanya beberapa anak yang aktif dalam mengerjakan tugas dan sisanya juga ternyata sangat pasif Pak Heru. Itu yang saya alami di kelas Pak Heru. Oh iya, berarti itu semua menjadi kendala buat Pak Arwan ya Pak ya, tentang siswa mengalami keterlambatan dalam mengumpulkan tugas. Khususnya betul. apakah pada mapel Pak Arwan saja Pak? Kalau untuk mapel lain saya belum mencari tahu ya Pak Heru. Yang pasti di mapel saya ini
kondisi siswa seperti itu Pak Heru. Jadi ada 5-8 siswa yang hampir setiap ada penugasan itu terlambat dan bahkan ada yang tidak mengerjakan tugas Pak Heru. Oh iya, berarti kira-kira faktor penyebabnya apa ya Pak? Kalau menurut pandangan Bapak sebagai guru di depan siswa, otomatis kan Pak Arwan bisa mencari solusi sebelum menceritakan hal seperti ini kepada saya Pak. Ya, jadi kalau menurut saya gini Pak Heru, jadi saya kan ngajar kewirausahaan nih Pak Heru, Iya, iya. ngajar kewirausahaan yang mana 95% anak SMK itu inginnya bekerja Pak. Iya betul. Jadi mungkin minat mereka terhadap mapel kewirausahaan ini agak kurang Pak Heru. Jadi antusias anak-anak terhadap mapel kewirausahaan ini juga kurang, sehingga anak-anak ini juga cenderungnya pasif karena mereka merasa saya tidak ingin berwirausaha tapi saya lulus ingin bekerja nantinya Pak Heru. Seperti itu Pak Heru. Oh ya, berarti di situ Bapak harus perlu membangkitkan cara metode belajar yang awalnya kurang respon, yang siswa itu berangan-angan langsung kerja, sekarang dirubah Pak, pola responnya seperti apa Pak? Harapan ke depannya Pak? Jadi sebenarnya gini Pak Heru, setiap pertemuan itu mungkin ya setelah saya buka, saya lebih banyak ke anak-anak itu meminta untuk membaca buku untuk literasi Pak Heru. Kemudian saya menjelaskan di depan kelas, lalu saya juga mengajak anak-anak untuk diskusi tanya jawab Pak Heru, seperti itu. Terus respon anak terhadap pembelajaran Pak Arwan bagaimana Pak ke depannya Pak? Atau yang Ada sedang beberapa dialami? anak sebenarnya yang responnya bagus Pak Heru. Iya. Cuma banyak anak yang memang pasif dan tidak bersemangat untuk mengikuti pembelajarannya karena mungkin minat dari anak-anak ini tidak ingin berwirausaha tapi minat mereka untuk bekerja. Seperti itu Pak Heru. Oh ya, berarti itu termasuk akar permasalahan ya Pak ya? Oke, Yang betul, sehingga Pak Heru. siswa kurang aktif dalam keterlambatan mengumpulkan tugas. Jadi inilah akar permasalahannya Pak. Berarti anak itu berharap atau berupaya akan berpikir setelah lulus bisa kerja. Betul Pak Heru. Gitu Pak. Jadi selama ini juga gini Pak Heru, untuk mengatasi ini saya juga sering mengingatkan ke anak-anak agar mereka mengerjakan tugas belajar di rumah dengan baik, baik itu melalui WA atau melalui LMS yang saya lakukan ke anak-anak. Ini sering sekali saya lakukan untuk mengingatkan anak-anak supaya ayo tugasnya dikerjakan, asesmennya juga dikerjakan, seperti itu Pak Heru. Berarti intinya media sosial juga ikut berperan ya Pak ya? Betul Yang Pak Heru. nanti hasilnya tetap sama meskipun sudah diingatkan. Jadi Pak Arwan sudah banyak bercerita pada saat menggunakan waktu pembelajaran, metode bercerita dengan anak yang bertanya jawab dan beberapa anak mungkin yang aktif ya Pak ya? Ya, Jadi betul, Pak Heru. Pak Arwan harus bisa merubah Pak sekarang Pak, kemampuannya anak dalam menyerap materi itu kan tidak sama Pak. Ada yang responnya cepat, ada yang kurang, makanya dibuatlah hal yang menyenangkan Pak. Gitu ya Pak Heru ya. Jadi mungkin selama ini saya belum menerapkan metode pembelajaran yang menarik nih Pak Heru kayaknya. Bisa Jadi seperti itu Pak. media-media pembelajaran berbasis IT juga mungkin harus saya terapkan ya Pak Heru ya di Iya, dalam betul kelas ya. sekali, Pak, ya. Sehingga membuat anak senang belajar di kelas, kemudian juga saya juga sepertinya harus menambah ice breaking nih Ice kayaknya breaking, iya, untuk perlu sekali menambah antusiasme siswa dalam pembelajaran kayaknya seperti itu Pak Heru ya. Jadi dengan ice breaking, dengan media yang menarik, ini mudah-mudahan anak yang tidak tertarik jadi tertarik untuk belajar di pelajaran saya Pak Heru, begitu nggih? Betul ya, jadi anak-anak itu supaya tidak merasakan jenuh Pak. Jadi dengan anak itu dibawa merasa nyaman, senang dalam pembelajarannya Bapak, anak itu bisa memahami materi apa yang disampaikan Bapak. Nanti pola pikir yang merubah untuk berharap cepat kerja itu tidak Pak. Perlahan itu surut, hilang, nanti akan muncul tugas-tugas itu kembali aktif kembali seperti biasa Pak. Berarti mungkin selama ini metode pembelajaran yang saya lakukan mungkin dianggap membosankan mungkin Pak Heru ya? Iya bisa jadi Jadi Pak. anak-anaknya tidak tertarik dengan pembelajaran yang saya lakukan Pak Heru ya, begitu Betul. ya? Jadi untuk kedepannya Pak Arwan mau melakukan lebih cepat Pak, supaya anak itu merubah pola pikirnya Pak dalam pengumpulan tugas, dalam dengan menjelaskan materi, lebih antusias. Karena tadi rencana Pak Arwan sudah bagus Pak, ingin adanya perubahan
penambahan ice breaking dan media sosial terus digencarkan untuk anak itu supaya lebih aktif, Pak. Jadi mungkin secepatnya saya harus melakukan refleksi Pak Heru ya, Betul, berarti ya, Pak. melakukan refleksi pembelajaran di mapel kewirausahaan yang mana mayoritas siswa saya juga 95% mereka minatnya untuk bekerja. Nanti saya akan coba refleksikan dengan anak-anak, kemudian saya akan mencoba menggunakan metode-metode pembelajaran yang baru yang yang dapat membangkitkan minat anak-anak, juga dapat sesuai dengan minatnya anak-anak gitu Pak Heru. Mudah-mudahan nanti akan saya lakukan refleksi untuk mapel saya Pak Heru. Berarti intinya keberpihakan pada murid apa ya? Ya, Dan betul, menyesuaikan dengan kodrat zaman apa yang terjadi pada era sekarang ya Pak Arwan, itu berarti habis bisa dapat mengambil dan menyamakan siswa pembelajaran dengan metode yang menyenangkan, jadi anak itu tidak merasa bosan. Ya, alhamdulillah Pak Heru, diskusi hari ini saya merasa lebih lega setelah berdiskusi dengan Pak Heru. Saya menemukan solusi, saya menemukan banyak hal-hal baru yang harus saya lakukan di dalam kelas, sehingga harapannya nanti saya bisa menjadikan pembelajaran di kelas saya ini menjadi menyenangkan, menjadi lebih menarik, sehingga anak-anak yang awalnya tidak tertarik menjadi tertarik ikut pelajaran saya Pak Heru. Alhamdulillah, terima kasih Pak Heru untuk hari ini Pak Heru. Ya syukurlah begitu Pak Arwan, kita sudah melakukan diskusi kecil yaitu dengan coach dan coach ya, sehingga Pak Arwan kedepannya mampu bisa komitmen apa yang digagas Pak Arwan, semoga ada perubahan ke depannya. Ya Pak Heru, insya Allah saya akan melaksanakan pembelajaran yang menarik Pak Heru. Jadi untuk menggunakan berbagai media, menggunakan berbagai model pembelajaran, kemudian dengan variasi ice breaking, kemudian saya juga nanti akan berusaha mencari model-model pelatihan untuk pengembangan diri supaya saya bisa nih gimana caranya untuk 95% anak yang minatnya bekerja itu bisa mengikuti mapel kewirausahaan dengan baik, meskipun 95% itu anaknya minat untuk bekerja Pak Heru. Oke, berarti luar biasa Pak Arwan, dengan berarti sudah bisa nanti menerobos, merubah hal yang awalnya kurang baik, kurang respon menjadi respon. Lalu begini Pak, untuk tadi program Pak Arwan, apakah ada hal guru yang membantu atau orang lain dalam proses pembelajaran Bapak, Pak? Kalau untuk guru yang membantu tentu saja ada Pak Heru. Jadi saya punya salah satu rekan guru, kebetulan beliau juga sudah guru penggerak lebih dulu dari saya. Kemudian beliau juga aktif di istilahnya berwirausaha juga dengan membuka usaha sendiri sambil bekerja. Mungkin nanti saya akan berkolaborasi dengan Bu Inayati untuk bagaimana menyajikan pembelajaran bahwa anak bisa bekerja sambil berwirausaha begitu Pak Heru nantinya. Wah, berarti sudah ada partner ya Pak ya? Nantinya Betul. Partner yang akan barangkali Pak Arwan merasa kewalahan, jadi Pak Arwan mampu melaksanakannya dengan baik dan semangat Pak ya? Gitu Pak? Betul Pak Heru, sama-sama Pak Heru. Jadi mudah-mudahan rencana yang akan saya laksanakan ini bisa sesuai dengan rencana, mudah-mudahan juga bisa diskusi hari ini juga bisa memberikan beban di dalam pikiran saya itu jadi lebih plong lagi, lebih plong, lebih fresh, lebih lega. Jadi apa yang saya alami selama ini bisa terselesaikan dan bisa ada solusinya hari ini. Terima kasih Pak Heru atas waktunya. Mudah-mudahan pertemuan hari ini saya dengan Pak Heru memberikan banyak manfaat untuk saya dan juga memberikan banyak pahala untuk Pak Heru ke depannya. Saya ucapkan banyak terima kasih Pak Heru. Sama-sama Pak, ya semoga apa yang didiskusikan sekarang khususnya buat Pak Arwan dan lebih baiknya buat saya ada perubahan dalam pembelajaran. Begitu ya Pak ya? Terima kasih. Terima kasih Pak Heru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wah luar biasa sekali Pak Heru. Untuk coachingnya tadi sudah berjalan dengan lancar. Jadi kalau saya lihat tadi itu sangatlah bagus sekali Pak Heru. Bagaimana perasaannya Pak Heru setelah melakukan coaching tadi Pak Heru? Wah, perasaan saya sungguh mendapatkan pengalaman yang bermakna Pak. Jadi antara saya dengan Pak Arwan itu berasa sangat ada memiliki harapan dan kompetensi untuk menyelesaikan permasalahan yang lebih baik Pak. Terus
kompetensi yang tadi rasakan, yang diharapkan oleh Bapak itu sudah tercapai apa belum Pak Heru? Sudah Pak, jadi untuk melaksanakan coaching tadi saya rasa saya sudah mampu fokus terhadap coaching, yaitu mendengarkan aktif Iya. dan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai alur tirta Pak. Iya. Baik Pak, sudah tercapai berarti ya Pak Iya ya? betul Pak. Iya. Jadi sudah tercapai tujuan atau indikator sesuai dengan yang Bapak harapkan ya? Iya, Ya, betul, itu menurut Pak Heru ya? Iya. Ya, jadi baik Pak Heru, izinkan saya menyampaikan hasil dari pengamatan saya ketika Pak Heru dengan Pak Arwan melakukan coaching. Boleh ya Pak ya? Monggo Pak, dengan senang hati karena biar saya itu lebih ada refleksinya, terutama saya sebagai coach Pak. Iya. Monggo Pak. Jadi begini ya Pak Heru, berdasarkan hasil observasi saya tadi didampingi oleh Pak Ibnu selaku pengamat langsung itu kan, itu menurut percakapan coaching yang tadi Bapak laksanakan itu sudah berjalan sangat baik Pak Heru ya. Di mana Pak Heru sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur tirta. Betul Pak. Jadi kemudian Bapak sudah menanyakan tujuan kepada coach dalam sesi coaching tadi, Iya, betul. mengarahkan Pak Arwan ya untuk mengidentifikasi permasalahannya. Tadi permasalahannya apa Pak Heru? Permasalahannya itu siswa terlambat, Oh, dalam terlambat. mengerjakan tugas. Iya, jadi itu serta permasalahan di situ tadi ya. ada solusinya dari Pak Arwan dan umpan balik sedikit dari saya. Pak. Iya, jadi tadi kan sudah mengidentifikasi permasalahan Betul, Pak. tadi ya Pak Heru, terus juga merencanakan aksi untuk permasalahannya tadi, permasalahan dari Pak Arwan, dan Bapak juga sudah memancing ya Pak Arwan untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan aksinya ya kan. Terus dan Bapak juga sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching. Ya, di mana tadi saya lihat Bapak sudah fokus dengan coaching, Bapak artinya Bapak sudah melakukan kesadaran penuh atau Bapak sudah melakukan kehadiran penuh. Betul, ya kan? Pak. Dan Bapak juga sudah mendengarkan aktif dan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, seperti yang disampaikan Pak Heru di awal tadi di waktu pra observasi, ya, fokus yang ingin diobservasi ya Pak ya. Tadi itu kan menurut saya itu sudah sangat baik untuk Bapak lakukan. Nah, dan juga Bapak sudah mampu mencapai kesesuaian dengan harapan yang Bapak harapkan sesuai dengan di awal praobservasi tadi ya Pak Heru ya. Jadi sudah sesuai dengan kompetensi yang ingin diobservasi. Ya, jadi jelas ya Pak Heru ya. Jelas Pak. Ya. Ya, saya sebetulnya merasa senang Pak sudah lakukan coaching dan saya senang mendengarnya dan terima kasih Pak sudah memberikan umpan balik dan penilaian terhadap saya supaya saya kedepannya lebih baik lagi Pak. Jadi sama-sama ya Pak Heru ya. Dari hasil coaching yang baru saja dilakukan, kira-kira kompetensi apa yang ingin Pak Heru itu dikembangkan di sesi berikutnya Pak Heru? Ya, baik Pak. Untuk rencana kedepannya akan saya lakukan yaitu latihan-latihan lebih insentif Pak dengan mendengarkan secara aktif maupun merumuskan berbagai masalah apa yang disampaikan oleh coach Pak. Iya. Jadi baiklah Pak Heru, semoga kompetensi tersebut dapat Bapak kembangkan sesuai dengan harapan Pak Heru nantinya. Ya. Dan semoga juga Pak Heru bisa mencapai sesuai dengan Bapak yang harapkan dengan memperbanyak praktik coaching. Iya. Jelas ya Pak Heru ya? Jelas Pak. Ya nanti saya akan berusaha terus melakukan latihan-latihan coaching bersama rekan sejawat Pak. Barangkali ada yang mempunyai peristiwa atau permasalahan yang mau bersedia saya dijadikan coach, saya bantu Pak. Iya. Dah, sangat baik sekali ya Pak Heru. Terus kira-kira Pak, ada hal yang ingin disampaikan lagi tidak Pak? Untuk saat ini sudah cukup Pak. Iya. Hanya ini sebagai motivasi bahwa pembelajaran coaching itu membutuhkan komunikasi dua arah yang penuh Pak. Dan memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Iya. Jadi Pak. Baiklah Pak Heru, mungkin itu saja ya Pak Heru ya, hasil pengamatan dari saya. Ya. Mohon maaf Pak Heru apabila ada penyampaian yang kurang berkenan di hati Pak Heru. Terima kasih Pak Heru. Sama-sama Pak. Baik, Assalamualaikum Pak Heru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, demikian tadi video percakapan antara coach dan coaching dan juga dengan observer atau pengamat. Nah, di sini kita lihat tadi
menurut hasil pengamatan, hasil coaching akademik Pak Heru dan Pak Arwan ini sudah baik ya. Mereka itu berdua sudah menyelesaikan sebuah permasalahan dari coaching dan kepada coach dari mulai pukul 1.30 sampai dengan pukul 2 lebih ya. Adanya komunikasi dengan dua arah, kemudian sudah menerapkan alur tirta. Oke, adanya prinsip coaching dengan membentuk kemitraan dengan kreatif ya, dengan kemitraan kehadiran penuh dan rasa yang sudah ada. Di sini juga sudah mengajukan pertanyaan berbobot ya. 3 analisanya sudah ada. Yang pertama praobservasi, yang kedua supervisi, yang ketiga adanya pasca observasi. Sudah ada semua. Nah, baik pemirsa, ini demikian saja hasil dari kelompok kami untuk coaching praktik modul 2.3. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.